dari kelompok 3 dengan saya Berbici Sinfronata NPM A252008. Rekan saya Aku Aferi Herunisa dengan NPM A2520006. Saya Tasya Arindila dengan NPM A252032. Dan aku Fadila Iskandar dengan NPM A252013. Oke, baik. Di video kali ini kami akan mewawancarai terkait beragam besar farmasi kepada seseorang yang sangat spesial pastinya di bidangnya. Siapa ya? Penasaran kan kalian siapa Penasaran kan? namanya? Jangan lupa tonton terus. Dadah. Hai teman-teman farmasi, balik lagi aku Dila dan rekan aku. Nah, kali ini kita akan kulik dapur sebuah PBF yang baru dirintis dari nol. Nah, katanya sih ngurus izin PBF baru ini itu tantangannya ribet kali ya, kayak naik roller coaster gitu. Nah, di sebelah aku udah ada sosok hebat yang jadi nakodanya, namanya Kak Nabila. Halo Kak Nabila. Nah, Kak Nabila ini adalah seorang apoteker bertanggung jawab yang dimana akhir-akhir ini sibuk banget nih ngejagain berkas-berkas untuk perizinan, ya kan Kak? Nah, jadi kita akan sore ini ngobrol-ngobrol sampai gimana sih rasa membangun fondasi sebuah pedagang besar farmasi yang baru dirintis. Nah, teman-teman, Kak Nabila ini adalah salah satu alumni Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Bandung. Nah, untuk program studi sarjana farmasinya itu angkatan 2018 dan program studi profesi apotekernya itu angkatan 2023. Nah, tentunya Kak Nabila ini sudah mempunyai passion yang besar di bidang regulasi ini. Ya kan? Kalau ada salah informasi tolong koreksi aja ya Kak ya. Nah, mungkin Kak Nabila bisa ceritain singkat terlebih dahulu dari perjalanan di bangku kuliah sampai akhirnya sekarang ini bisa terjebak di serunya dunia perizinan sebuah pedagang besar. Dari itu lumayan ada gambaran sih bagaimana nanti kita di lapangan pekerjaan. Nah, setelah itu di program studi profesi apotekernya juga itu makin diperkuat lagi dengan kita diadakan program PKPA dan praktek kerja profesi apoteker itu seperti magang untuk apoteker. Nah, itu dari kampus kita juga itu memberi kesempatan di Lima Wahana, itu ada di Brusri, di BTF, dan di 3 tempat pelayanan kefarmasian, di apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Nah, dari sana juga udah dapat gambaran nih, tertariknya gimana nih, passionnya gimana, sebenarnya di sana juga. Nah, Oh, jadi memang udah ada bekal dari pas profesi apotekernya ya Kak ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, emang benar ya, passion itu adalah kunci utamanya. Nah, makasih ya Kak Nabila udah berbagi sedikit soal sisi kesempatannya. Nah, biar makin seru untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kita akan bahas mengenai hal-hal yang sedikit berat tentang pedagang besar farmasi yang baru dirintis dari nol. Nah, kali ini aku akan ditemani sama teman aku yang tadi nih, namanya Berbi. Hai Berbi. Halo Kak Nabila. Jadi di sini aku mau bertanya terkait mungkin tentang PBF. Jadi di sini kita bisa bicara santai aja kali ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu mau bertanya apa sih motivasi utama dari pendirian PBF ini dan bagaimana visi dari perusahaan dalam peta distribusi farmasi di Indonesia sendiri. motivasi utama dari perusahaan kami dalam membangun PBF, mungkin kita ingin ikut andil di Indonesia Emas di tahun 2040 yang akan datang. Nah, di sana kita ingin mengambil peran dalam bagaimana sih menjadi distributor, yang mana di sana kita akan mengambil peran menjaga mutu, keamanan dan kualitas dari obat sampai bisa disalurkan ke masyarakat Indonesia. Mungkin saya mau tanya selanjutnya ya. Oke, boleh. Sejauh mana proses dari pembagian izin PBF ini telah berjalan
dari segi tahap administrasi, pemenuhan komitmen atau verifikasi lapangan itu. Oke, untuk tahap persyaratan itu baru di administrasi perusahaan kami itu sedang mengurus NIB. NIB itu nama itu berusaha. Nah, di sana kita mengajukan untuk KBRI-nya itu nomornya 46441. Di sana itu tentang perizinan peredaran obat untuk manusia. Di sana kita sudah submit di OSS. Sampai sekarang itu tinggal menunggu verifikasinya saja. Nah, apabila nomor NIB yang sudah dikeluarkan dari pihak Menkes, itu tahap selanjutnya itu akan kita ajukan izin PBF di OSS kembali dan di asosiasinya oleh pihak Menkes kembali. Nah, apabila sudah keluar dari izin PBF-nya, itu akan diurus untuk perizinan ke bagian BPOM-nya untuk sertifikasi CDOP. Berarti emang lumayan mungkin ya Kak? Itu masih tahap awal. Itu terakhir. Iya. Nah, kemudian kita selanjutnya ya Kak. Oke. Apa saja kendala administratif yang paling menantang nih selama proses pengurusan izin di sistem OSS-nya tadi atau sistem SIMON? Hambatan trouble juga yang kami rasakan itu kebetulan nih ternyata dari pihak OSS-nya itu sedang melakukan pergantian vendor pihak ketiga di websitenya. Nah, jadi selama kita menunggu proses understanding, nah di sana juga jadi delay. Iya, dikatakan tadi mereka sedang mengadakan pergantian vendor gitu. Yang harusnya cuma beberapa minggu jadi mundur. Panjang jadi. Iya, jadinya makin panjang, tidak sesuai timeline yang udah kita buat. Jadi dari seluruh aspek persiapan dan administrasi ini prosesnya lumayan panjang, kompleks juga, harusnya semua detailnya pun harus diperhatikan ya. Karena juga kendalanya karena ada perubahan tender itu dia agak lebih lama. Jadi Oke, baik. Ini sekarang terkait aspek persiapan dan administrasinya dari aku udah deh. Mungkin sekarang aku ingin bertanya terkait CDOB-nya. Nah, jadi di sini bagaimana kesiapan sarana dan prasarana gudang untuk memenuhi standar CDOB? Oke, baik, dari gudang itu kita udah persiapkan dari area penerimaan barang dan kemudian area karantinanya, setelah itu area penyimpanan barang, setelah itu di bagian checking, bagian packing dan langsung di bagian untuk distribusinya. Nah, di sana kita juga melakukan sistem satu arah. Nah, di sana juga kita memberikan penandaan yang jelas di area apa nih di sana. Kemudian untuk area penyimpanan itu ada peraturannya, di mana kita sebelum pengajuan izin itu kita harus melakukan mapping suhu atau pemetaan suhu. Nah, di sana kita menggunakan instrumen data logger. Nah, itu sejenis termometer yang auto. Nah, jadi kita tempelkan di beberapa titik di ruangan. Untuk titiknya itu ada yang titik yang paling suhunya paling rendah dan suhunya yang paling tinggi. Ya, kemudian ada yang suhunya yang di tempat yang tidak stabil, tentunya di dekat pintu. Nah, kemudian di titik yang tertinggi, titik terendah dan di tengah-tengah. Nah, di sana juga kita sudah melakukan mapping suhu. Itu dilakukan selama 7 hari berturut-turut, 24 jam. Nah, dikarenakan data ledger ini auto, nah itu kita jadi kebantu untuk mengalihkan datanya itu udah by system yang dari bawaan dari data ledgernya. Gitu. Jadi mungkin selanjutnya bagaimana sih sumber peraturan suhu dan kelembapan yang telah disetor di Liga Presiden Fantasi? Oke, bagaimana cara kita mungkin dari segi SOP kita sudah menyiapkan bagaimana SOP penyimpanan dari barang-barang yang kita punya, karena kan di setiap produk-produk itu ada maintenance-nya masing-masing, bagaimana cara penyimpanan untuk kesediaan yang padat, sediaan yang cair, padat, kan
Kemudian kita juga sudah menyiapkan SOP bagaimana kita menghadapi apabila ada penyimpangan apabila suhunya tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan. Bagaimana alur masuk dan keluar dana yang dirancang untuk mencegah terjadinya kontaminasi siram atau kesalahan pengelolaan? Kita udah menyiapkan areanya masing-masing, area penerimaan barang, kemudian area karantina, itu tidak boleh dicampur baur. Kemudian di setiap area juga kita sudah menetapkan personelnya siapa saja. Itu juga kita sudah menyiapkan SOP-nya bagaimana perbaikan penerimaan barang, kemudian penerimaan barang juga. Lalu juga kita metode yang seperti pada umumnya itu produk ditetapkan dengan metode FIFO, ya, first in, expired, first out, dengan barang yang pada luasannya yang paling dekat yang paling utama. Oke, sekarang dari Obennya udah. Mungkin sekarang aku mau menanya nih Teh terkait SDM sumber daya manusianya. Bagaimana peran apoteker penanggung jawab seperti ini dalam mengawal proses perizinan dan kesiapan operasional? Oke, kita sebagai apoteker itu pastinya harus memastikan seluruh kegiatan distribusi kita, perusahaan kita itu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemudian juga kita di bagian farmasi itu terlibat dalam SOP tadi, SOP bagaimana yang kita akan terapkan di perusahaan kita dan pastinya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ya, tapi mengasa penyimpanan obat itu juga harus selalu kita manage. Untuk seluruh karyawan juga kita harus bekali dengan training, tapi tidak ada pelatihan karyawan juga. Masuk ke pertanyaannya mungkin agak dalam lagi gitu ya, terkait digitalisasi dan pengawasan. Ya, sistem IT atau perangkat lunak apa yang akan digunakan untuk manajemen inventaris dan pelaporan berkala Perusahaan kita itu rencananya akan menerapkan sistem IT yang dimana itu bisa mencatat secara penuh dari produk yang kita terima, mulai dari NPA-nya, nomor batch-nya, kemudian tanggal kadaluarsanya, dan di sana juga dari sistem ini kita dapat kemudahan untuk melacakan produk apabila suatu hari, suatu saat nanti, misalkan dari pihak industri itu ini recall. Nah, dari sana kita bisa memanfaatkan sistem yang kita punya untuk nge-trace dari produk, dari homepage-nya kah, dari NPA-nya kah, seperti itu. Oke, baik. Mungkin ini sesi terakhir ya, Teh, terkait strategi dan harapan. Apa harapan terhadap regulasi perizinan farmasi di Indonesia agar prosesnya bisa lebih efektif namun tetap dengan pengawasan? Oke, kita sebagai farmasi dan kita yang bertanggung jawab mulai dari perizinan hingga operasional, kita berharap dari segi perizinan itu mungkin lebih efisien lagi, ya, mulai dari waktunya dan yang pastinya itu tanpa mengurangi pengawasan dari pihak Telkom atau dari pihak Menkes. Mungkin hanya sampai sini pertanyaan yang bisa saya tanyakan Teteh. Lebih kurangnya info yang saya dapatkan banyak banget, Teh. Jadi apa yang sudah saya pelajari selama berkuliah mungkin hanya teorinya saja, tapi jadi tergambarkan dengan tadi. Jadi prosesnya lumayan ribet ya, Teh, dari segi administrasinya yang tadi katanya kendala di tender, sama setiap produknya pun harus ada ruangan tersendiri ya, Teh, baik dari segi penerimaan, depan yang besar, orang yang dikembalikan sama customer. Mungkin sedikit dulu pertanyaan dari saya, artinya akan saya kembalikan dengan saya. Baiklah, terima kasih rekan saya yang cantik ini ya, si Barbie. Nah, nggak kerasa ya Kak, udah di penghujung obrolan aja nih. Nah, sebelum kita mengakhiri obrolan kita pada sore hari ini, boleh dong Kak kasih satu penyemangat nih
Ya, ini di masa yang akan datang kita akan menjadi partner, kita akan menjadi teman sejawat dalam melaksanakan pelayanan informasi di masyarakat, baik itu di dunia industri kah, distribusi kah, atau di bagian pelayanannya. Pesan teteh satu sih, jangan takut salah. Apapun itu kita harus berani memulai. Karena kalau kita tidak berani memulai itu nggak akan ada garis startnya. Betul, jangan overthinking apa. Apapun itu kita harus pilih dengan bijak. Karena hidup itu tidak lain dan tidak bukan tentang memilih. Kita nggak bisa memilih kita ingin menjadi manusia yang malas-malasan kah atau menjadi manusia yang berguna kah, dan yang pastinya kita tidak boleh bosan untuk selalu upgrade nilai diri, selalu harus jangan merasa puas dengan ilmu yang kita punya sekarang, karena semakin bertambahnya waktu kita harus mau harus upgrade skill kita. Nah, itu yang bisa menjadikan kita manusia yang bermanfaat. Luar biasa sekali ya pesan dari Kak Nabila. Untuk teman-teman di luar sana yang sedang melanjutkan pendidikan apoteker, profesi apoteker, semangat karena kita adalah tenaga kesehatan yang pasti membutuhkan. Oke, terima kasih banyak ya Kak Nabila karena sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini untuk berbincang mengenai sebuah topik yang sangat amat untuk dibahas. Dan buat teman-teman, semoga obrolan kita pada sore hari ini itu akan membuka mata kita kalau dunia farmasi itu luas dan penuh tantangan baru loh. Nah, saya, Lila, dan rekan saya, dan kami mewakili dari seluruh tim kami, pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan kami selanjutnya. Salam sehat, salam farmasi. Bye-bye.